Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bahagia, semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat bahagia, sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan ini, yaitu ibadah puasa. Mudah-mudahan setiap amalan kita selalu diberkahi dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat bahagia, saya akan sedikit sharing di sini tentang bagaimana menjaga kesehatan kita sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah SAW. Nah, pada zaman saat ini itu gaya hidup sudah mulai kurang diperhatikan dengan orang-orang tertentu. Nah, padahal hampir seluruh penyebab dari penyakit itu diawali dari gaya hidup yang kurang sehat. Nah, di sini baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita supaya selalu sehat dalam kondisi apapun, termasuk kondisi di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Kita ikutin tuntunan baginda Rasulullah SAW. Bagaimana tips supaya selalu sehat? Yaitu satu, kita itu tidak boleh makan yang berlebihan. Apapun itu makanannya tidak boleh berlebihan. Kenapa? Jika makanan berlebihan, kita akan merasa kekenyangan. Kalau sudah merasa kekenyangan, kadang-kadang timbul rasa mual dan ingin muntah. Akhir-akhirnya makanan itu tidak dihabiskan. Seperti itu kalau kita makan berlebihan. Nah, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, baginda Rasulullah SAW pernah baginda itu kalau makan itu dia makan hanya tidak melebihi dari 2 macamnya. Artinya begini, jika baginda Rasulullah pada waktu makan, kalau dia sudah makan roti, maka baginda Rasulullah SAW tidak makan kurma, atau sebaliknya. Kalau sudah makan kurma, baginda tidak makan roti. Jadi di sini kesimpulannya baginda itu biasanya baik puasa maupun tidak hanya makan satu macam saja. Yang kedua, tipsnya yaitu kita harus berhenti makan sebelum kita kenyang. Berhenti makan sebelum kita kenyang. Nah, ditinjau dari segi medis, kalau kita itu kekenyangan, justru pencernaan kita dipaksa untuk bekerja sekuat tenaga sehingga pencernaan itu akan mengalami gangguan. Kalau sudah pencernaan mengalami gangguan, maka proses penyerapan zat-zat atau vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita akan berkurang, absorpsinya berkurang, sehingga yang terjadi mudah terjadi gangguan pencernaan pada diri kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, atur porsi makanan kita atau minuman kita. Bagaimana harus diatur? Ya, karena di hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban itu sudah jelas dibilangkan bahwa sepertiga lambung kita itu digunakan untuk makanan, dan sepertiga lagi untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk rongga udara, tujuannya adalah untuk pernapasan. Nah, ini sudah diatur benar di hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, sudah jelas sekali. Yang keempat, bagaimana tips menurut baginda Rasulullah SAW supaya kita selalu sehat? Hindari makanan-makanan yang haram. Hindari makanan-makanan yang haram. Apapun itu makanannya, hindari. Dan yang kelima, tipsnya adalah tidak minum minuman khamr atau minuman-minuman yang bisa memabukkan atau membuat ingatan kita menjadi hilang karena efeknya berat sekali. Nah, di antara tip ini ada tip yang bagus yang hari ini kita jalani, yaitu puasa. Jadi puasa itu ternyata bisa mendetok tubuh kita secara medis, karena selama ini hampir setahun tubuh kita dipaksa untuk bekerja terus, organ kita dipaksa untuk bekerja terus. Dengan puasa maka didetok atau diistirahatkan. Ada di hadis riwayat Bukhari
berpuasalah kamu supaya tubuhmu sehat. Jadi kita disuruh puasa di hadis riwayat Bukhari agar tubuh kita sehat. Nah, itu yang keenam. Yang ketujuh, masalah tidur. Kita tidak diperbolehkan oleh baginda Rasulullah SAW tidurnya itu tengkurap. Kenapa? Karena secara medis pada waktu tidur tengkurap, paru-paru kita akan tertekan, jantung kita akan tertekan, sehingga akan mengganggu proses pernapasan kita. Itu secara medis. Jadi ada manfaatnya baginda Rasulullah SAW melarang kita tidur tengkurap. Nah, tidur bagaimana yang dianjurkan oleh baginda, yaitu yang ke-8, yang ke-9 yang disarankan oleh baginda, yaitu tidur dengan miring kanan. Kenapa tidur miring kanan? Itu secara medis bahwa jantung kita letaknya di sebelah kiri. Kalau kita tidur ke kiri maka akan menjadi beban berat buat jantung. Tapi kalau tidur miring kanan maka jantung akan lebih ringan. Juga hati kita atau liver kita sebelah kiri lebih besar dibanding sebelah kanan. Dan diriwayatkan oleh baginda Rasulullah SAW, kalau kita mau menuju ke tempat tidur kita, berwudulah dan habis itu tidur miring ke kanan. Dan yang terakhir yaitu menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga kebersihan tubuh kita. Jagalah kebersihan lingkungan kita. Kalau lingkungan kita sudah bersih, insya Allah berdampak positif dan menyehatkan sehat tubuh kita. Kalau tubuh kita tidak sehat, rawatlah tubuh kita agar kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat bahagia, ini sangat penting sekali sharing ini, meskipun sedikit tapi insya Allah bermanfaat. Kita mulai belajar yuk sekarang bagaimana menjaga kesehatan tubuh kita ala tip baginda Rasulullah SAW. Kalau baginda yang bersabda, maka ini hukumnya adalah sunnah. Jika kita kerjakan, maka kita akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kekurangannya semua datang dari saya dan kelebihannya semua dari Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.